Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Wulan Sundari dengan NIM 2104110177 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran kualitas air untuk memenuhi tugas praktikum ekologi perairan. Air atau dihidrogen monoksida merupakan komponen vital yang banyak dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Bagi organisme, air berperan sebagai habitat berbagai macam organisme air yang ada di permukaan bumi. Untuk mengetahui apakah kondisi air pada suatu perairan masih layak atau tidak untuk kehidupan organisme, maka perlu pemantauan pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang diuji adalah pertama, parameter fisika, kimia, dan biologi. Berikut parameter fisika yang akan kita ukur adalah suhu, kecerahan, kekeruhan, kedalaman, dan kecepatan arus. Untuk yang pertama, pengukuran suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan dalam mengukur suhu ialah termometer air. Caranya adalah, pertama, pangkal termometer diikat pada tali. Selanjutnya, celupkan termometer ke dalam perairan. Tunggu beberapa menit dan suhu dibaca setelah termometer menunjukkan angka konstan. Parameter selanjutnya yaitu kecerahan air. Alat yang digunakan yaitu Seychidis. Cara penggunaannya, pertama, Seychidis dimasukkan ke dalam air hingga tidak terlihat. Buat penanda pada tali di permukaan air, lalu angkat Seychidis hingga tampak, lalu diberi tanda. Untuk menghitung kecerahan, gunakan rumus kecerahan air sama dengan jarak hilang ditambah jarak tampak dibagi 2. Parameter selanjutnya yaitu kekeruhan air. Alat yang digunakan yaitu turbidimeter. Adapun cara kerjanya, yang pertama, tekan tombol on pada turbidimeter. Yang kedua, masukkan air sampel ke dalam kupet sesuai dengan batas yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kupet kembali ditutup, lalu letakkan pada turbidimeter dan tekan tombol read. Selanjutnya, tunggu beberapa detik hingga nilai kekeruhan muncul pada layar. Parameter kualitas air selanjutnya yaitu pengukuran kedalaman air. Alat yang digunakan yang pertama yaitu pemberat yang sudah diikat oleh tali, selanjutnya meteran. Caranya ialah dengan memasukkan pemberat ke dalam air. Setelah dimasukkan ke dalam air, kita tandai. Setelah ditandai, kita angkat, lalu ukur dengan meteran. Sesuai tanda yang sudah ditandai tadi. Parameter selanjutnya yaitu kecepatan arus air, di mana alat yang kita butuhkan yang pertama ada botol yang sudah diikat oleh tali, dan yang kedua stopwatch. Cara kerjanya, yang pertama kita tentukan titik A dan titik B. Misalkan titik A adalah botol dan titik B adalah ujung dari tali. Kemudian botol diletakkan pada permukaan air lalu hitung menggunakan stopwatch. Jika botol sudah sampai kepada titik B, maka stopwatch dimatikan dan catat kecepatan, lalu hitung dengan rumus jarak tampak dibagi dengan waktu dikali 1,25, di mana 1,25 merupakan kecepatan arus pada kolam air. Selanjutnya, parameter kimia yang akan diukur. Yang pertama, pH atau derajat keasaman. Yang kedua, oksigen terlarut. Dan yang ketiga, karbon dioksida bebas. Baiklah, selanjutnya pengukuran pH. pH adalah
Derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki suatu larutan. Alat yang digunakan yang pertama indikator pH dan kertas lakmus. Caranya, pertama, ambil kertas lakmus yang terdapat di dalam kotak pH, kemudian dicelupkan ke dalam perairan. Kertas lakmus dikibas-kibas agar kering, lalu tunggu beberapa saat. Selanjutnya, kertas lakmus yang telah dicelupkan tersebut dibandingkan dengan warna yang ada pada kotak standar indikator pH, lalu dicatat hasilnya. Parameter kimia yang akan diukur selanjutnya yaitu oksigen terlarut. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen adalah jumlah gas oksigen yang terlarut di dalam air. Alat yang digunakan yang pertama ada botol BOD atau Winkler, Erlenmeyer, pipet tetes, buret, dan statif. Adapun prosedur kerjanya yang pertama, masukkan air sampel ke dalam botol BOD tanpa gelembung udara. Yang kedua, tutup botol BOD saat masih di dalam air agar udara tidak masuk ke dalam botol, sehingga tidak terjadi bubbling. Yang ketiga, tambahkan 2 ml larutan MnSO4 dan 2 ml NaOH-KI hingga terbentuk endapan coklat. Selanjutnya, tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 4 ml hingga endapan hilang dan berubah menjadi warna kuning tua. Yang keempat, pindahkan larutan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Kemudian, tambahkan 1-2 tetes amilum hingga terbentuk warna biru atau gelap. Selanjutnya, titrasi dengan menggunakan buret yang telah berisikan nathiasulfat atau Na2S2O3 hingga berubah menjadi bening atau jernih. Kemudian, catat mili N-nathiasulfat yang terpakai dan masukkan ke dalam rumus. Adapun rumusnya yaitu DO sama dengan A kali N kali 8 kali 1000 dibagi V kurang 4, di mana DO adalah oksigen terlarut, A adalah volume titran nathiasulfat, N adalah normalitas larutan thiosulfat, dan V adalah volume botol Winkler. Selanjutnya, parameter kimia yang akan diukur adalah karbon dioksida bebas. Karbon dioksida bebas atau CO2 adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat secara kavalen dengan sebuah atom karbon. Prosedur pengukurannya adalah pertama, masukkan air sampel ke dalam Erlenmeyer dengan hati-hati. Selanjutnya, tambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Jika muncul warna pink, maka titrasi tidak bisa dilanjutkan. Namun, sebaliknya, jika tidak ada perubahan warna, maka dilakukan titrasi dengan menggunakan buret yang telah berisi larutan Na2CO3 hingga berubah menjadi warna pink. Catat mili titrasi larutan Na2CO3 yang telah digunakan dan masukkan ke dalam rumus. Adapun rumusnya adalah CO2 sama dengan A kali N kali 22 kali 1000 dibagi V, di mana A adalah volume titran Na2CO3 yang terpakai, N adalah normalitas larutan, dan V adalah volume sampel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.